bisa dimulai. Sudah siap ya? Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya, bukunya disiapkan, dan kali ulangi lagi. Nanti insya Allah materi-materi sirah akan diujikan, baik nanti di semester ataupun tengah semester insya Allah. Jadi dicatat baik-baik ya. Untuk semester pertama tahun 2021, nah ini kita mulai pertemuan kita dengan kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nanti akan ada soal-soal. Nah, insya Allah ada soal setiap pertemuannya, minimal ada 3 soal. Baik. Sudah 20 peserta yang bergabung pada sore hari ini. Dan seperti biasa nanti di akhir akan ada soal ya, kuis bagi yang bisa menjawab. Insya Ya, Allah ada door prize. ya, door prize, Ya, hadiahnya. door prize. Insya Allah. Dan yang kemarin sudah dapat semester lalu kali, Ya, ternyata banyak yang belum mengambil. Nah, sampai hadiahnya sudah berdebu, kata Kak Asbi. Di RQ Langit-Langit itu hadiahnya sudah berdebu ya, adik-adik semuanya. Jadi Segera diambil. kalau yang ada waktu luang ketika lewat RQ, mampir ke RQ Langit-Langit. Jangan lupa bawain gorengan Kak Asbi. Kak, sambil mau ambil hadiah dong. Hadiahku mana? Nah, jadi sayang hadiahnya, itu insya Allah hadiah yang bermanfaat. Maka jangan lupa diambil ya, hadiahnya itu punya kalian, sudah dibayarkan oleh KSB. Insya Allah ini sudah di Siap, atau Kak. yang mungkin ada yang mau, Kak aku gojekin aja boleh nggak? Boleh. Nah nanti yang penting gojeknya ditanggung sendiri ya. Nah, intinya gojeknya nanti bisa ditanggung sendiri ongkirnya. Iya. Nanti nggak perlu dipakai, insya Allah sudah sudah rapi, tinggal dibawa saja. Baik, gimana Kak Asbi? Kita mulai Kita saja mulai. kali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nih semangat sekali adik-adik kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla fasahhil umurana ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bersama, kita mengkaji bersama, kita mengambil ibrah bersama dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Tentunya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada nabi kita, qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik adik-adik semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu adik-adik semuanya sudah mengetahui judul pada kajian malam hari ini atau sore menjelang malam ya. Karena belum malam-malam banget. Ya, jadi seperti yang adik-adik semuanya lihat di belakang ini ada Nabi Soleh, nah, Salih tulisannya. Salih. Soleh, nah, Nabi Soleh. Nah, bukan Saleh. Apalagi kalau kayak gini kayaknya ketutupan pecinya kali. Nanti L-nya nggak kelihatan Kak. Oke. Ya kelihatan sudah. Nabi, kalau ini Saih Kak. Ya, oke. Nabi Soleh alaihi salam. Nah, Nabi Soleh alaihissalam tentunya banyak sekali kisah-kisah di dalamnya,
bagaimana perjuangan dakwah Nabi Soleh alaihissalam mendakwahi, mengajak kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh untuk senantiasa mendakwahkan agama Islam, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada nabi yang tidak ada ujiannya. Bagaimana Kak Asbi? Betul Kak Asbi ya? Yeah. Ya, jadi semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk kaumnya, untuk umatnya pasti mendapatkan ujian, pasti mendapatkan cobaan. Nah, namun berbeda, setiap nabi, setiap rasul memiliki ujian yang berbeda-beda. Thayyib. Nah, Kali akan awali, ya, seperti biasa, Kali akan awali profil dari Nabi Soleh alaihi salam. Nah, siapa sih Nabi Soleh alaihi salam? Beliau merupakan salah satu nabi dari bangsa Arab dan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh kita sudah lewat ya kisahnya. Nah, kita sudah ketemu Nabi Nuh. Nah, kemudian kisah-kisah di dalamnya kita sudah pernah mendengarkan kisahnya. Nah, perhatikan baik-baik. Namanya cukup panjang. Nah, nama lengkap beliau, nasab beliau ini cukup panjang. Nanti silahkan adik-adik bisa mencatatnya pelan-pelan. Kali akan bacakan secara pelan-pelan. Perhatikan, nama beliau adalah Soleh bin Abdu bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ada yang bisa mengulang? Benar Kasih bisa mengulang nggak? Kali yang bisa ini. Tadi terlalu cepat ya. Hanya Kali. Oke, Kali akan ulangi sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Pakai jeda Kali. Ya. Oke, Kali akan ulang pelan-pelan. Nama beliau adalah Soleh bin Abdu bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah, jadi nasab Nabi Soleh itu sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Soleh ini keturunannya dari jalur anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam ya, Sam, ya. Betul. Jadi Sam ini kita sudah belajar waktu kisah Nabi Nuh tadi. Lalu bahwa Sam ini merupakan keturunan yang pertama dari bangsa Arab ya. Betul. Jadi Nabi Soleh ini adalah termasuk salah satu nabi yang berasal dari bangsa Arab. Betul. Ya. Karena kebanyakan nabi itu bukan dari bangsa Arab ya, dari Bani Israel. Ya, jadi ada 4 nih, dengerin nih. Ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Siapa aja Kak? Nabi yang berasal dari bangsa Arab. Nah, ketika itu Rasulullah SAW menghabarkan kepada Abu Dzar bahwa ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Yang pertama adalah Nabi Hud, wa Shalihun, wa Nabi Soleh, wa Syuaibun, dan Nabi Syuaib, wa Nabi Yuka, dan Nabi Yuka. Nabi siapa Nabi Yuka? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini catat nih adik-adik, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Nah, maka jangan sampai terlewatkan karena ilmu itu harus kita catat. Baik. Terus gimana nih Kak? Ini berbicara tentang Nabi Soleh alaihissalam, bagaimana dakwah beliau Kak nih, bagaimana dakwah beliau? Oh ya, sebelum ke dakwah kita perlu tahu dulu Kak di mana tempatnya. Oh iya, betul sekali. Di mana tempatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh. Jadi ke Nabi Nuh ini. Nabi Soleh alaihissalam. Nah, jadi Nabi Soleh ini kan tadi sudah disebutkan bahwa Nabi Soleh merupakan nabi yang berasal dari Arab. Ya, jadi Nabi Soleh ini dulu berada di
sekitar 300 km dari Madinah. Ya, jadi arah utara ya, Kak? Ya, arah utara. 300 km ke utara dari kota Madinah. Atau sekarang dikenal dengan nama Madain Soleh. Betul. Ya, dikenal dengan Madain Soleh ya, Madain Soleh. Nah, di situ di tempat itu banyak sumur-sumur ya. Banyak sumur-sumur yang dulu digunakan kaum Samud atau kaumnya Nabi Soleh untuk minum ya. Tetapi ada beberapa sumur yang memang tidak boleh diambil airnya, gitu. Kak. Kenapa nih, Kak? Kok sumur ada airnya nggak boleh diambil? Iya, padahal suci ya, Kak ya. Iya, padahal kan selama nggak ada najis, nggak ada suci, halal enggak nih, Kak? Jangan-jangan kenapa nggak boleh diambil? Mungkin karena ada sebabnya kali, Kak. Apa ya sebab yang menjadikan sebabnya adalah diambil? Karena dulu kaum Samud pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Makanya dilarang bagi orang yang melewati daerah yang pernah diazab tersebut untuk mengambil air dari tempat tersebut. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW melewati tempat ini bersama pasukan perangnya, kemudian pasukan perangnya ini ngambilin air, Kak. Airnya diambil dari sumur, kemudian sebagian air tersebut dibuat adonan untuk buat roti. Roti, betul. Ketika Rasulullah SAW melihat itu, langsung Rasulullah melarang untuk makan ya, makan dan minum dari air sumur tersebut. Nah, kemudian disuruh airnya buang semuanya, dan makanan tadi disuruh diberikan kepada unta. Dan ya itu jadi dilarang ya kita untuk singgah di suatu tempat yang dulu pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah datang ke sini ya, Kak ya. Jangan pernah dilarang ya. Ya betul. Nah ini ilmu lagi nih adik-adik semuanya, masya Allah nih bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada sahabatnya secara langsung. Beliau menegur para sahabat bagaimana ketika melewati sebuah tempat yang dahulunya pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi telah disebutkan oleh Kak Asbi ya. Nah, tempat tersebut ini bekas tempatnya bangsa atau kaum Ad. Ya, bangsa Ad dulu yang kaum Samud. Oh ya, Ad Samud juga sama. Nah, jadi bagaimana mereka pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meskipun di situ ada sumurnya karena bekas tempat diazab kaum-kaum terdahulu, maka tidak boleh mengambil air dari sumur tersebut untuk digunakan atau diambil manfaatnya. Begitu, Kak ya? Iya. Ya, Masya Allah. Ini tempatnya itu di daerah Hijr ya, namanya itu tempatnya Hijr. Jadi ya. Ini kurang lebih seperti ini nih, adik-adik semuanya bisa melihat ini ada contohnya nih, kurang lebih seperti ini gunung-gunung yang dibuat menjadi tempat tinggal dari kaum Samud. Nah, tempatnya itu kurang lebih ke utara dari kota Madinah, dari Arab. Kalau sekarang mungkin lebih terkenal dengan Jordan atau ke arah Jordania. Nah, ini kalian bisa melihat ya betapa megah bangunan di belakang kali ini. Contoh ya, ini hanya simulasi, simulasi atau hanya ilustrasi. Ilustrasi betapa kuatnya dan betapa Allah memberikan kelebihan-kelebihan untuk kaum Samud. Baik, kita lanjut kembali ke kisahnya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, gimana sih, Kak? Kok sampai kenapa kita harus tahu kisah dari Nabi Soleh alaihissalam ini? Bagaimana beliau berdakwah untuk kaumnya, yaitu kaum Samud. Gimana, Kak? Ya, jadi kaumnya Nabi Soleh ini sudah melewati 7 generasi dari Nabi Hud. Jadi sudah lama banget, 7 generasi, itu sudah berapa ratus tahun ya. Iya. Kemudian setelah itu sebenarnya mereka ini masih kenal sama Allah, Kak. Iya. Tapi mulai karena sudah lama kemudian baru keluarlah kemudian mulai hilang ilmu-ilmu tersebut ya. Sudah mulai banyak orang yang berbuat syirik. Makanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu nabinya, yaitu Nabi Soleh ke kaum Samud.
Nah, sekarang ada cara-caranya, Kak. Ada Masya cara-caranya si Allah. Nabi Soleh ini untuk mendakwahi kaumnya. Yang pertama, Kak. Bagaimana, Kak? Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh alaihissalam, yaitu tujuan yang paling utama adalah yaitu untuk menyeru kepada tauhid. Nah, masih ingat kan kalau kita bicara tauhid itu kali rasa adalah pelajaran yang paling sering-sering diulang ketika pelajaran akidah. Nah, itu pun masih sama. Jadi setiap nabi dan rasul pasti Allah akan perintahkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode dakwah pertama yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam bawa adalah menyeru kepada tauhid. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila thamud akhahum shalihan qalu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Masya Allah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada kaum Samud kami utus Nabi Soleh alaihissalam. Nah, saudara mereka soleh, ya, dia berkata, Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, nah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini metode pertama yang Rasulullah SAW, kok jadi ke Rasulullah ya? Karena semua Nabi dan Rasul itu menyeru kepada tauhid, jadi Nabi Soleh pun sama, yaitu memerintahkan untuk menyeru kepada tauhid. Kemudian hanya beribadah kepada Allah ya, Subhanahu wa taala saja, Kak. Yang lain-lain Tuhan ya, harus dibuang ya, harus ditinggalkan. Ya, itu cara yang pertama ya, Kak ya. Memerintahkan mereka agar menyembah kepada Allah saja. Nah, kemudian ini, Kak, yang kedua, setelah tadi menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian cara yang kedua adalah mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah, ya. Jadi setelah tadi mendakwahkan tentang tauhid, baru kemudian setelah itu diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kaum Samud. Apa aja sih, Kak? Yang pertama nih, nikmat-nikmat nih, tulis juga nih. Nah, perhatikan adik-adik semuanya. Ini nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Nah, yang pertama adalah menjadikan mereka berkuasa. Masya Allah. Menjadikan mereka berkuasa, ya. Jadi mempunyai kekuatan yang sangat kuat sehingga mereka berkuasa. Kemudian yang kedua adalah membangun istana-istana. Betul. Nah, membangun istana. Kemudian yang ketiga adalah membuat rumah di dalam gunung. Ini seperti ini. Membuat rumah yang ada di dalam gunung. Jadi gunung, mereka itu yang begitu besarnya. Nah, ini Allah berikan kekuatan untuk kaum Samud agar mereka membangun atau membuat memahat batu, membuat gunung menjadi rumah mereka. Iya, Masya Allah ya. Jadi dulu orangnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melubangi gunung, ya. Nah, ada alasan nih, Kak. Kenapa kaum Samud ini membuat rumah di gunung. Nah, karena apa? Sebagian ulama menyebutkan di tafsirnya bahwa mereka membuat rumah di dalam gunung itu karena umur mereka sangat panjang sekali, Kak. Ya, kan kita tahu betul. Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun ya, Kak. Nah, ya paling enggak keturunannya Nabi Nuh itu umurnya segitulah, ya. Karena umurnya lama sekali, umurnya panjang-panjang. Ya, nah, kemudian kalau misalnya bikin rumah yang biasa seperti rumah-rumah kita sekarang ini, Kak, maka akan hancur terlebih dahulu, Kak, sebelum dia meninggal. Karena rumahnya dulu lebih dulu hancur daripada orangnya. Orangnya. Makanya mereka bangun rumah-rumah di dalam gunung supaya kuat. Nah, terbukti sampai sekarang kan masih ada peninggalannya. Masya Allah. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi, Kak? Yang ketiga adalah memberi peringatan. Ini yang pasti diajarkan oleh para nabi, yaitu
memberikan peringatan. Nah, sebagaimana kejadian-kejadian orang-orang terdahulu. Nah, sebagaimana kaum Ad. Nah, kaum Ad ini nabinya siapa ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Kaum Ad itu kaumnya nabi siapa? Nama Farida, Kak. Ah? Nabi Salih. Kaum Ad nabinya Nabi Hud. Iya. Mumtaz. Nah, itu berarti memperhatikan dengan bagus itu. Nah, iya. Jadi bagaimana mereka Nabi Soleh memberikan peringatan kepada kaum-kaum terdahulu, bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa sebab mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kemudian sudah ada kejadian ya Kak, sudah ada iya. dua kejadian, kejadiannya kaumnya Nabi Nuh yang ketika itu ditenggelamkan, Betul. kemudian kejadian kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum ya, Ad yang di apa namanya? Ya, yang kena azab ya. kena azab oleh Kena azab oleh dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa angin 7 hari 7 malam. Masya Nah, Allah itu. itu. Sangat mengerikan sekali ya. Nah, baik. Kemudian apa lagi Kak? Peringatan apa lagi? Nah, yang kedua yaitu mengingatkan bahwa kenikmatan ya, kenikmatan yang ia dapatkan, yang ia miliki sekarang waktu itu ya, tidak akan bertahan lama ya. Suatu saat Allah akan mengambilnya. Terutama kalau misalnya banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka nikmat-nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau nggak bersyukur juga Kak ya. Jadi kalau ketika mendapatkan nikmat kita harus bersyukur. Nah, ini penting ini adik-adik semuanya. Nah, bahwasanya mengingatkan bahwa kenikmatan yang sekarang kita miliki itu hanya sementara. Nah, karena kenikmatan itu pasti akan hilang. Makanya kita harus rajin-rajin bersyukur kepada Allah supaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lain sakartum lazidannakum. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita diberikan atau ditambah lagi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana apa lagi nih, Kak? Nah, itu ya. Tadi itu adalah cara-cara atau metode yang dilakukan oleh Nabi Soleh untuk mendakwahi atau mengajak kaumnya. Yang pertama yaitu menyuruh kepada tauhid atau mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan mereka agar akan nikmat yang sudah ia peroleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah memberi peringatan ya, memberi peringatan. Baik. Nah, itu tadi adalah metode dakwah daripada Nabi Soleh alaihissalam. Nah, sekarang bagaimana dengan cara nih kita sudah tahu nih bagaimana Nabi Soleh alaihissalam ini berdakwah kepada kaum Samud. Nah, beliau menggunakan atau mempraktekkan cara dakwah yang lembut, kemudian mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, termasuk keahlian dalam memahat batu hingga mereka bisa membuat rumah dari gunung. Namun apa balasan dari kaum Samud kepada Nabi Soleh alaihissalam? Nah, bagaimana sikap dari kaum Samud terhadap dakwah Nabi Soleh alaihissalam? Gimana nih Kak? Nah, seperti ya. Jadi kalau orang biasanya mengajak kepada kebaikan itu pasti banyak musuhnya Kak. Betul, ya. Jadi kalau kita misalnya banyak nih, kita punya teman, kemudian kita ajak untuk belajar bersama untuk ngaji, pasti kalian banyak yang memusuhi. Biasanya seperti itu, banyak yang bully, kamu ngapain sih gitu kan ngaji-ngaji, soalim gitu. Ngapain sih ngaji-ngaji, soalim, mending main game ya. Iya, main game. Dia nggak tahu Kak, dia nggak tahu bahwasanya harta atau harta yang paling mulia itu adalah salah satunya adalah apa? Anak soleh. Anak soleh itu Masya Allah sama dengan tema kita ya, Nabi Soleh. Kemudian betapa bahagianya orang tua yang memiliki anak yang soleh, anak yang dia sholat tepat waktu, mendoakan kedua orang tuanya, kemudian senantiasa mentaati perintah-perintahnya selama perintah tersebut tidak melanggar agama. Nah,
Ngomong-ngomong nih Kak, apakah nanti Nabi Soleh juga mendapatkan apa, ancaman Kak? Atau Ya, ejekan? jadi ada beberapa nih Kak sikapnya kaum Samud terhadap Nabi Soleh Masya ya. Allah, ya. Jadi di sini ada 5 nih dicatat juga nih ya. Ada 5 sikap kaum Samud terhadap dakwah Nabi Nabi Soleh. Soleh. Nah, seperti tadi sudah dikatakan, jadi kalau mengajak kebaikan pasti banyak musuhnya. Nah, sikap kaum Samud yang pertama terhadap dakwah Nabi Soleh alaihissalam, yang pertama adalah menuduh Nabi Soleh terkena Sihir, sihir. Masya Yo, Allah. Ya. Jadi Nabi Soleh alaihissalam dituduh oleh kaum Samud sebagai orang yang terkena sihir. Nah, hal seperti ini orang juga kerasukan katanya. betul. Nah, ini juga tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu innama anta minal musakhirin." Nah, nih kata orang-orang Samud, nah mereka berkata apa? Sungguh engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Nah, ini mereka menuduh Nabi Soleh orang yang terkena sihir. Masya Allah nih. Padahal bagaimana Nabi Soleh itu mendakwahkan tauhid dengan lembut, mengingatkan orang-orang Samud akan keutamaan yang mereka miliki, kemudian mereka diajak bersyukur. Tapi Nabi Soleh dituduh dengan kata-kata orang yang kena sihir. Nah, kalau bahasa kita sekarang orang yang kerasukan. Mungkin, wah, kamu orang terkena sihir nih. Ngomongnya ngaco. Ngomongnya ngaco ya. Masa kita harus nyembah Allah Subhanahu wa taala saja sih? Ya. Itu Tuhan-Tuhan yang lain gimana? Nah, ini perkataan-perkataan kaum Samud ya, yang mereka mulai sombong. Ya, mereka mulai sombong dengan kebenaran. Terus apa lagi nih, Kak? Nah, kemudian yang kedua adalah menuduh Nabi Soleh sebagai pendusta ya. Nah, kenapa dikatakan sebagai pendusta? Karena mereka jadi kaum Samud ini mengatakan bahwa kenapa yang dipilih Nabi itu cuma satu saja, kenapa nggak semuanya aja gitu kata si Nabi kaum Samud. Ya, jadi mereka itu menolak dakwahnya Nabi Soleh, kemudian mengejek bahwa Nabi Soleh itu adalah pendusta karena sebabnya pertama dia karena hasad, dengki, betul. iri. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa kenapa Allah nggak angkat semua menjadi nabi gitu. Iya. Ya. Nah, ini juga di ayat selanjutnya nih Kak. Ayat selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma anta illa basyarum mitsluna fa'ti bi ayatin kunta minas shodiqin." Nah, ini menunjukkan betapa sombongnya mereka. Kau hanyalah manusia seperti kami, kata mereka. Nah, orang-orang Samud nih mengatakan engkau Nabi Soleh itu sama seperti kami. Nah, kemudian apa yang membuat engkau itu beda? Kata mereka apa? Maka datangkanlah suatu mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Nah, ini sudah mulai menantang. Nah, bagaimana Nabi Soleh ditantang? Kok cuma Nabi Soleh saja yang jadi nabi, sedangkan kaum Samud yang banyak ini kenapa nggak dijadikan nabi? Terus gimana nih Kak? Nah, seperti itu kaum Samud juga mengatakan bahwa kenapa yang banyak itu harus yang mengikuti sedikit gitu. Kenapa yang banyak kaum Samud ini yang banyak sekali, kenapa harus mengikuti engkau yang cuma satu saja gitu. Nah, itu yang jadikan mereka mengatakan bahwa Nabi Soleh adalah pendusta. Sebenarnya Kak, ukuran kebaikan itu enggak karena banyaknya Kak. Betul, ya. Bukan karena banyaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Baik. Tapi kalau orang itu banyak kemudian melakukan perbuatan tetapi itu salah, ya tetap salah. Tetap salah. Ya. Bukan tidak jadi yang betul, yang sedikit itu salah. Bisa jadi yang sedikit itu salah, yang sedikit itu betul dan yang banyak itu salah. Ya. Jadi harus kita ukur dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar apa enggak gitu. Ya. Jadi kalau salah ya udah kita tinggalkan. Ya. Nggak boleh kita ikuti. Ya. Kalau itu bagus maka kita harus laksanakan. Nah itu yang kedua, menuduh Nabi Soleh sebagai seorang pendusta. Nah. Terus apa lagi nih Kak? Kemudian yang ketiga yaitu mengejek. Bahasa kita sekarang membuli. Membuli. Gitu. Nah, ini dia. Ya, jadi yang ketiga, jadi tidak hanya dituduh orang terkena
sihir, tidak dituduh sebagai pendusta, namun juga diejek. Nah, kenapa diejek? Nah, ada beberapa sebab lah ya. Ada beberapa sebab kenapa Nabi Soleh mengikuti diejek. Ya, ada yang bertanya? Yang ketiga apa? Mengejek atau ya kalau bahasa sekarang kita mungkin dibully ya. Kalau bahasa kita dibully. Mengolok-olok. Nah, atau mengolok-olok itu sama. Diejek. Yang ketiga diejek. Nah, namun ada beberapa sebab nih adik-adik semua. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa sebab kenapa kaum Samud itu mengejek Nabi Soleh dan mengejek pengikut Nabi Soleh. Ya. Apa saja nih Kak? Sebab diantaranya sampai pengikutnya Nabi Soleh ini diejek. Padahal kan mengikuti yang benar. Ya, karena apa? Mereka jadi kaum Samud ini sudah berharap kepada Nabi Soleh, ya, bahwa mereka berharap Nabi Soleh suatu saat akan menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin, kemudian menjadi kepala suku, ya kan, kemudian menjadi penolong Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Iya. Akan tetapi apa? Ternyata kenyataan yang mereka harapkan berbalik semuanya. Malah apa? Nabi Soleh menyuruh kepada satu Tuhan saja, ya kan? Menyuruh kepada satu Tuhan saja. Akhirnya mereka membuli Nabi Soleh alaihi salam. Yang pertama, perhatikan nih sebab kenapa Nabi Soleh diejek. Yang pertama adalah Nabi Soleh itu di antara kaum Samud ini termasuk orang terpilih. Orang yang terpilih yang hendak dijadikan pemimpin agar menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Namun Nabi Soleh malah mengajak hanya menyembah kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum Samud ini nggak terima. Terus Tuhan-Tuhan yang lain dikemanakan kalau cuma menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, maka inilah sebab diantaranya kenapa Nabi Soleh ini diejek. Gitu kayak ya. Terus sebab apa lagi nih Kak? Tadi sudah disebutkan kenapa harus mengikuti yang lebih sedikit ya. Iya. Nah, seperti itu. Kita lanjut saja. Tadi sudah disebutkan. Oh, iya. Kemudian yang ketiga adalah mengejek orang-orang yang mengikuti juga. Ya. Mengejek orang yang mengikuti Nabi Soleh. Karena kebanyakan pengikutnya adalah kaum fakir. Oh, ya. Begitu. Iya, ini kebiasaan yang juga nggak boleh nih. Nggak boleh mentang-mentang dia punya, mentang-mentang dia taruhlah dia kaya, kemudian mengejek orang-orang yang tidak punya. Nah, ini pun hal yang sama yang dilakukan oleh kaum Samud terhadap pengikutnya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, mereka apa? Mereka mengejek. Ya, mereka mengejek pengikutnya Nabi Soleh karena apa? Karena mereka miskin. Karena mereka tidak memiliki, maka diejek. Nah, karena ya namanya orang yang nggak punya, namanya orang miskin, gimana mau masa orang miskin mau ngejek, kan nggak mungkin. Dia apa yang disombongin ya Kak ya? Iya betul. Nah, ini juga nggak boleh ya. Ini tidak boleh. Ini ada poin-poin di sini, Masya Allah ini ada sikap kaum Samud, ini 3 poin tadi. Ini sudah mencerminkan kepada diri kita. Kita nggak boleh nih mengikuti 3 contoh sikap ini. Belum nanti dari sikap-sikap yang lainnya. Baik. Kemudian apa lagi nih Kak? Nah, kemudian selanjutnya kaum Samud menantang ya. Menantang Nabi Soleh untuk diturunkan azab. Ah, ya. Jadi ini minta untuk diturunkan azab. Diazab. Ini kebiasaan kaum umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menantang nabinya, itu sama saja menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka sudah kasih tahu kebenaran, mereka sudah diajak untuk mengikuti yang benar, tapi apa? Mereka mengejeknya, mereka membuli, kemudian banyak hal-hal yang mereka dilakukan itu tidak benar. Kemudian tidak hanya itu, namun mereka juga menantang untuk diturunkan azab kepada mereka. Terus apa lagi nih Kak? Kemudian yang terakhir ini, meminta bukti bahwa Nabi Soleh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permintaan yang wajar Kak. Ya, jadi kalau memang benar utusan Allah, mana buktinya? Ya. Harus mereka meminta bukti sebagai supaya mereka yakin bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka memberikan meminta bukti ya kepada Nabi Soleh
kaum Samud mengatakan apa? Ini ada batu besar, ya. Datangkanlah onta, ya. Datangkanlah onta dari batu besar ini. Nah, tapi ontanya ada syaratnya juga, Kak. Oh, ya, ada sifat apa namanya? Ada sifat-sifatnya, Kak. Yang pertama adalah onta yang besar, sudah besar. Oh, ontanya harus besar syaratnya. Besar. Kemudian sudah hamil, ya, sudah mengandung. Oh iya, bunting ya. Kalau apa namanya? Hewan itu hewan. Kalau hamil kan untuk manusia. Iya. Kalau hewan itu apa? Bunting. Iya. Ya, bunting. Nah, sudah bunting yang berumur 10 bulan dan sebentar lagi akan melahirkan, itu sifat yang kedua. Kemudian apa ini, Kak? Ya itu. Ya, warnanya putih. Warnanya putih, nah, ya tadi. Warnanya putih. Jadi ini apa namanya? Selain mereka meminta diturunkan azab, biasa orang-orang kafir atau orang-orang yang membangkang terhadap nabinya itu mereka akan meminta bukti kenabian, meminta bukti masa iya si Soleh itu nabi. Ya, harus dibuktikan dengan apa namanya, sesuatu hal yang mustahil dilakukan manusia pada umumnya, yaitu mereka apa? Mereka meminta unta dengan ciri-ciri tertentu yang mereka sebutkan, sedang hamil 10 bulan, kemudian warnanya putih, kemudian unta yang besar. Nah, namun ketika Nabi Soleh meminta kalau saya bisa mengabulkan permintaan kaum Samud ini, permintaan kaum Samud, unta yang dari diciri-cirikan tersebut, apakah mereka mau beriman? Nah, namun apa kata mereka? Ya, mereka ini sepakat. Nah, adik-adik semuanya, mereka ini sepakat nih. Nah, sepakat. Oh ya, kalau kamu bisa mengeluarkan unta yang besar dari batu itu, untanya warnanya putih, besar, kemudian dalam keadaan hamil 10 bulan, maka apa? Kami akan beriman, kata mereka. Karena mereka sudah meyakini, Kak, ini sesuatu yang nggak mungkin sekali. Betul, karena ini mustahil nih adik-adik. Mustahil, nggak mungkin. Batu besar, masa batu ngeluarin unta, nggak mungkin. Ini kan nggak mungkin sekali. Jadi makanya, tenang aja, nggak bakal bisa nih. Nabi Soleh itu nggak bakal bisa. Namun apa? Ternyata Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melaksanakan sholat. Nah, kalau alam apakah sholatnya itu sama seperti sholat kita, sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau sholat yang berbeda dengan sholat kita yang kita laksanakan sekarang ini. Namun, masya Allah, ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan dari Nabi Soleh alaihi salam. Nah, maka tatkala setelah selesai Nabi Soleh berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan batu tersebut agar apa? Pecah. Batunya pecah, meledak nih, Kak. Iya, pecah. Biar gitu. Masya Allah. Mengeluarkan dari batu tersebut apa? Keluar unta betina. Untanya sudah keluar. Seperti yang dia disifatkan tadi. Seperti yang disikapkan atau seperti yang diminta. Ciri-cirinya warnanya putih, udah putih. Sedang hamil, ya sebentar lagi melahirkan anak unta. Nah, kemudian besar. Wah, ini. Namun Masya Allah, ini sudah tidak ada alasan lagi untuk orang-orang dari kaum Samud untuk tidak beriman. Waduh, gimana ini? Ini udah. Tadi unta yang dikira mustahil, ternyata bisa terwujud oleh Nabi Soleh dengan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah apa namanya unta tersebut keluar, maka seketika itu pun kaum Samud tuh seolah-olah tercengang, tercengang. Nggak mungkin. Kalau sekarang wow. Kalau kata orang sekarang amazing. Nah, ini kalau kata anak-anak sekarang ini udah ini nggak mungkin. Mereka terkejut dan merasa takjub. Nah, sebagian dari mereka beriman, namun kebanyakan dari mereka tetap dalam kekufuran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirb yauman ma'lum wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum 'adzabun yaumin 'adzim. Nah, ini
Jadi mereka itu enggak beriman ya, Kak? Iya. Memang dari awal itu memang sudah enggak beriman. Cuma mau ngerjain kan? Ngerjain aja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat lain menyebutkan walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu dari pintu langit, jadi Allah sudah, kalau misalnya saya bukakan nih pintu langit, kemudian mereka naik ke atasnya, dikasih tangga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian naik dan masuk ke pintu langit tersebut. Nah, kan tetapi apa? Laqalu inna masukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang tersihir. Sampai seperti itu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit, kemudian mereka naik tangga dan masuk ke pintu langit tersebut, tetap mereka tidak akan beriman. Karena memang sudah awalnya mereka itu menentang, Kak. Jadi walaupun dikasih tanda seperti apapun, mereka tetap tidak akan beriman. Bahkan sampai ini kayak sampai tanda Allah membukakan langit pun, langit kayaknya nggak akan beriman karena ini Nabi pasti Soleh, sihir ini gitu. Ini pasti kita sihir. ditipu ini, pasti sihir. Nah, setelah itu setelah tadi ontanya keluar, Nabi Soleh mengatakan apa, Kak? Tadi wa ya qaumi hadhihi naqatullah. Naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kulu fil ardi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Nah, ini dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maka ini biarkanlah dia makan, dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu biarkan dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa adab. Nah, jadi ada 3 syarat ya, Kak. Nih, ditulis nih ada 3 syarat dari Nabi Soleh untuk kaumnya, ya. Jadi yang pertama, tadi setelah kaum Samud meminta bukti sudah dikasih, sekarang gantian Nabi Soleh yang meminta syarat supaya untuk dilakukan oleh kaum Samud. Nah, yang pertama itu tadi, setelah untanya keluar, wahai kaum Samud, nih untanya udah ada nih. Nah, syarat yang pertama. Nih syarat yang pertama. Perhatikan adik-adik semuanya, syaratnya apa ini? Yang pertama adalah biarkan dia makan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nah, ini fadharuha ta'kulu fil ardillah. Nah, ini jadi biarkan dia makan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ontanya Allah, Kak, ya. Iya, jadi betul. Terserah, ini kan buminya Allah juga. Jadi mau makan dimanapun terserah. Jadi itu yang syarat yang pertama, biarkan si onta ini makan dimanapun. Betul. Ya, membiarkan onta makan dimanapun. Kemudian syarat yang kedua apa, Kak? Kemudian syarat yang kedua adalah jangan diganggu sekecil apapun atau dihalang-halangi. Wah, ini istilah wala tamassuha bisu. Jadi kita nggak boleh sembarangan pegang-pegang. Unta mau lewat sini, mau lewat sini nggak boleh. Atau mau makan kebun saya nggak boleh. Jadi, unta tersebut tidak boleh diganggu. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya, kita nggak boleh. Dihalang-halangi saja nggak boleh, Kak, apalagi betul. Dikeplak gitu kan, dipukul, apalagi sampai dibunuh. Betul. Nah, kemudian syarat yang ketiga, Kak. Nah, ini kemudian syarat ketiga adalah, di sini ada, ketika di kaum Samud, Nabi Soleh itu memiliki satu sumur. Nah, satu sumur. Jadi di sumur tersebut harus bergantian. Harus bergantian. Jika sehari sumur tersebut dipakai untuk minum unta, maka kaum Samud dilarang meminum sumur tersebut. Tapi sebagai gantinya mereka boleh meminum susu dari unta tersebut. Masya Allah. Jadi Nabi Soleh membuat challenge nih. Kalian sehari nggak boleh minum di sumur ini. Sumur ini akan dipakai minum untuk unta. Tapi sebagai gantinya kalian boleh minum susu dari unta itu. Nah, ini perhatikan. Jadi sehari mereka minum
air sumur, sehari mereka minum susu. Masya Allah. Jadi sumurnya itu bergantian nggak dipakainya? Sehari untuk onta, sehari untuk manusia kaum Samud. Jadi nggak boleh ini jatahnya onta kita ngambil, nggak boleh gitu kan. Jadi orang ngambil air tersebut nggak boleh ya. Jadi harus bergantian. Sehari untuk onta, sehari untuk kaum Samud. Nggak boleh tapi ada gantinya tadi seperti ya. Betul. Ada gantinya kalau sehari tersebut nggak boleh minum dari sumur tersebut, tapi kita bisa minum dari susu onta dari onta tersebut. Bahkan ini juga ini Kak ada di surat Al-Asy'ara. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala hadhihi naqatun laha sirbun wa lakum sirbu yaumin ma'lum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum. Dan kamu juga berhak mendapatkan minum di hari yang telah ditentukan. Jadi bergantian ya, bergantian satu hari untanya minum, satu hari kaum Samud minum. Nah, namun ketika mereka tidak bisa minum air sumur, mereka diperkenankan untuk minum dari susu unta. Masya Allah nih. Jadi karena untanya besar, bahkan para ulama itu menjelaskan sampai seolah-olah itu untanya seperti pabrik susu. Kenapa? Karena sudah untanya besar dan bisa mencukupi air susu untuk semua kaum Samud. Masya Allah nih. Karena kekuasaan Allah ini nggak mungkin satu ekor unta bisa memenuhi kebutuhan susu satu kaum. Satu kaum itu nggak cuma satu orang ya. Ada mungkin berpuluh-puluh atau beratus-ratus orang. Mungkin bahkan beribu-ribu. Ya, ini karena saking besarnya unta tersebut. Ini 3 syarat ya. Jadi ada 3 syarat yang Nabi Saleh inginkan. Dari yang pertama adalah biarkan dia minum di bumi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak boleh dibiarkan makan di mana saja, mau dimakan di kebun atau ngambil lauk sedang dimakan atau pokoknya di mana saja dia makan diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengganggu sekecil apapun, dihalang-halangi atau dibentak-bentak, dipukul-pukul, nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah bergantian meminum dari satu sumur. Jadi satu hari untanya minum, satu hari untuk digunakan untuk digunakan untuk minum kaum Samud. Namun sebagai gantinya ketika satu hari mereka tidak minum air sumur, mereka diperbolehkan untuk minum susu unta. Terus apa lagi nih Kak? Lanjut. Baik. Ya. Nah, tadi kali sudah disebutkan Nabi Saleh mengatakan hadhihi naqatullah. Ini adalah untanya Allah. Nah, ini enggak ada kata-kata untanya Allah. Kenapa ya? Kenapa disebut untanya Allah? Nih ditulis nih. Nah, ini faedah lagi nih adik-adik semuanya. Kenapa dinamakan untanya Allah? Yang pertama, keluar dari batu. Oke. Baik. Yang pertama adalah keluar dari batu, ya. Keluar dari batu. Itu. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki tidak memiliki induk. Jadi dia keluar kan nggak ada nggak ada ayahnya ya kan? Nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, tahu-tahu muncul gitu kan? Betul, karena unta yang keluar dari batu dia tidak memiliki induk. Jadi keluar dari batu sudah dalam keadaan besar. Untanya sudah besar. Jadi itu untanya Allah. Jadi satu-satunya unta milik Allah mungkin itu. Untanya Nabi Saleh itu naqatullah. Jadi kayak sama kita menyebutkan Baitullah itu rumah Allah, masjid. Nah, ini naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia keluar dalam keadaan hamil, dalam keadaan hamil, bunting atau hamil gitu. Itu yang kemudian yang keempat adalah langsung besar, ya, nggak ada kecil-kecil dulu masih. Tidak dirawat ya Kak ya? Iya. Tahu besar gitu. Besar lahir keluar dari batu, bukan lahir Kak ya? Bukan lahir. Keluar dari batu langsung besar. Jadi tanpa ada yang memelihara dan itu sudah besar. Kemudian yang terakhir adalah susunya sangat banyak sekali ya susunya. Tadi sudah disebutkan sama Kak Ali bahwa susu tersebut bisa mencukupi satu kaum. Kaum. Dan ini salah satu ulama mengatakan bahwa
susunya itu manis Kak. Wah, Masya Allah. Susunya itu manis, jadi nggak usah perlu beli gula ya Kak. Iya, iya. Nah, jadi Karena ya kalau adik-adik semua yang ada yang pernah nyoba susu unta. Kalau susu unta itu kurang lebih hampir sama kayak susu kambing ya. hambar-hambar gitu. Hambar, nggak terlalu manis, agak apak gitu. Tapi susu khusus untuk susu unta dari Nabi Nabi Soleh. Soleh ini manis, Masya Allah. Ini kuasa Allah ini adik-adik semuanya. Betapa nikmatnya ya kaum Samud diberikan banyak kelebihan, diberikan banyak keutamaan, tapi mereka masih membangkang pada ajaran yang dibawakan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Terus gimana lagi? Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Oke. Akhir dari kisahnya masih ada beberapa kisah ya. Jadi kita sholat dulu, break. Baik. Silakan yang mau menghemat kuota bisa keluar dulu. Oh, iya. Ya, keluar dulu. Kemudian Betul. nanti jam berapa ini Kak? Kurang lebih 10 menit mungkin kita 15 menit lah. Kurang lebih ya, paling banyak 15 menit. Jadi jam mungkin 8 kurang 10 ya. Iya, nanti kita lanjutkan lagi 10 menit sampai jam 8 insya Allah. Jadi adik-adik semuanya yang laki-laki bisa sholat ke masjid terlebih dahulu. Jika Yang perempuan sudah juga jangan memungkinkan, lupa tetap sholat di rumah. Yang perempuan juga bisa langsung sholat. Kita off dulu. Ali nggak akan mematikan Zoom-nya. Silahkan bagi yang mau sholat atau yang sambil menghemat kuota ya tadi kata Kak Esbi bisa live dulu. Nanti bisa masuk lagi kurang lebih 10 sampai 15 menit kita istirahat untuk break sholat Isya. Baik. Kak Ali akhir dulu. Nanti segera bergabung lagi setelah sholat Isya karena masih ada door prize yang belum keluar nih Kak. Iya. Oke. Baik. Kita akan istirahat dulu. Hey guys.
Baik. Semuanya udah siap atau sholat? Oke, masih pada sholat? Baik. Kebiasaan baru. Pakai masker ini Kak. Jaga jarak. Kebiasaan baru adik-adik ya. Dan tetap berdoa ya adik-adik supaya pandemi COVID-19 segera berakhir ya kan. Kita belajar secara normal ya kan. Betul. Amin. Datang kemudian ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak ya. Sudah lama sekali ini. Sudah 1 tahun ya Kak ya. Oh iya nih, Masya Allah nih hampir 1 tahun. Besok Februari kurang lebih adik-adik semuanya kita sudah belajar full dari rumah nih, homeschooling semuanya ya kita. Oke. Masih ada yang masih sholat? Masih sholat Kak, jadi Kak jawab. Oh iya betul. Orang sholat ditanyain. Iya lah, orang sholat ditanyain ya nggak bisa ya. Ya, Insya Allah. Orang sholat disuruh juga nggak boleh Kak. Iya ya, udah. Nanti kita tunggu dulu. Adik-adik Berapa semuanya. Menit? 2 menit lagi kita mulai Kak. Oke. Mati. Matiin kameranya kalau kamu jalan-jalan. Ini di sini ada Kak Idwan, ada Kak Irfan. Skoy. Malah bahas makanan. Kak Dimas sedang sakit. Ya, doakan Kak Dimas ya. Oh iya. Ya, itu Kak Dimas juga sedang sakit. Mudah-mudahan sakit, cepat sembuh. Doakan semoga lekas sembuh ya. Oh ya, untuk kelas Kak Dimas nih, kalau nggak ada pengumuman dari Kak Dimas, ya bisa menghubungi Kak Ali. Betul, nanti bisa storan ke Kak Ali. Kemarin sudah ada nih satu yang store sama Kak ini baru satu. Iya. Jadi kalau Kak Dimas ngumumin hadir ya. Iya, Kak Dimas betul. gitu ya. Nanti kalau Kak Dimas hadir, nanti silahkan adik-adik langsung ke Kak Dimas. Tapi kalau Kak Dimas nggak ada pengumuman, nah nanti bisa langsung setoran ke Kak Ali. Tenang, Kak Ali nggak galak ya kalau setoran. Ya, seperti itu. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana Kak? Ya, jadi tadi sampai kenapa disebut ontanya Allah. Oh ya betul, naqatullah. Baik, kemudian setelah semuanya itu terjadi, onta sudah keluar, kemudian sudah semuanya sudah menerima ya kan, nggak ada perlawanan. Nah, baru setelah itu, nah onta ini tadi kan disebutkan sangat besar Kak ya. Betul. Nah, ontanya ini sangat besar. Kemudian karena ontanya ini mungkin mengerikan ya Kak ya. Jadi kalau melewati suatu tempat, kemudian di situ banyak hewan-hewan yang lain seperti kambing atau domba. Pada kabur Kak. Si onta ini datang gedug-gedug. Nah, ternyata kambingnya langsung gugur semua. Langsung karena saking besar ontanya itu. Takut gitu ya, takut. Jadi, nah kemudian banyak kaum Samud ini nggak terima ya. Wah, ini ontanya Soleh udah mulai ganggu-ganggu nih. Nah, kemudian ada salah satu ibu-ibu ya. Oh iya, ini ibu-ibu. Emak ini ya. Emak boleh lah ya. Kita sebut
mak-mak ya, Ya, karena ya. kenapa nih Kak? Karena ibu-ibu ini bermasalah emangnya Kak? Jadi ibu-ibu ini emang terkenal apa namanya paling memusuhi ya paling memusuhi dakwahnya Nabi Soleh. Nah kemudian setelah itu apa dia membuat sayembara, membuat challenge siapa yang bisa apa namanya membunuh unta akan dapat hadiah nih, Kak. Akan mendapatkan hadiah apa bisa nih menikahi anaknya. Oh, ya, bisa iya. menikahi anaknya. Boleh menikahi putrinya. Oh Putrinya. ya, nama ibu-ibunya siapa Kak? Oh ya, ibunya itu namanya Unaiza. Unaiza. Ya, namanya Unaiza. Ya, silakan di ini ya. Di apa namanya? Dicatat. Nah, nanti kalau ada pertanyaan siapakah ibu-ibu yang atau ibu yang menyuruh untuk membunuh untanya Nabi Soleh? Nah, mau jawabannya apa? Unaiza. Nah, jadi si Ibu Unaiza atau mak-mak barbar ini ya, kita sebut mak-mak barbar karena dia memusuhi Nabi Soleh ya Kak. Oke. Nah, dia memiliki 4 putri ya Kak. Jadi 4 semuanya putri. itu cantik sekali, semuanya cantik. 4 anaknya putri semua, ya perempuan semua dan semuanya cantik nih Kak. Nah, ya, terkenal betul. Paling cantik di kaum Samud. Nah, setelah itu siapa saja yang bisa membunuh ontanya Nabi Soleh? Ya. Saya akan menikahkan dengan salah satu putriku yang paling cantik. Silakan pilih mau yang mana. Nah, kemudian tapi banyak Kak dari kaum Samud gak berani. Iya. Ya. Mungkin mereka sudah ada sedikit iman cuma gak tidak lebih ke kufurnya, lebih ke kufurnya. Nah, kemudian, kemudian setelah itu Kak. Nah, setelah tadi membuat challenge siapa yang bisa membunuh. Nah, karena banyak orang yang nggak mau, ada salah satu orang yang berani nih Kak. Wow, salah satu berani. Pemberani nih ceritanya nih ya. Kak. Tapi pemberani dalam keburukan nih Kak. Nggak boleh ini. Iya betul. Nih tidak patut dicontoh nih. Contoh orang yang tidak patut dicontoh gimana Kak? Contoh orang yang tidak patut dicontoh. Ini siapa nih Kak? Orang yang berani-beraninya mau membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, ini siapa? Dahran itu di mute dulu ya. Jangan dibuka. Baik. Oke. Nah, jadi ada salah satu laki-laki yang berani membunuh untanya Nabi Soleh. Namanya adalah Kidar. Ya. Kudar atau Kidar ya. Kodir atau Kidar, memang banyak penyebutan, ditulis saja Kidar gitu ya. Oke. Kidar bin Salif. Ya, betul. Kidar bin Salif. Kidar bin Salif ini adalah satu-satunya orang yang berani membunuh ontanya Nabi Soleh. Nah, setelah itu ketika mau hendak membunuh si emak-emak tadi, si emak Unaizah tadi, menyemangati Kak. Menyemangati si Kidar ini. Nih, kalau kamu bisa membunuh ontanya Nabi Soleh, dikasih lihat sama anaknya nih. Si anaknya ini kan pakai penutup itu Kak, dibuka. Wah, langsung ternyata Kidar cantik banget cantik sekali ini. Wah, anaknya si Ibu Unaizah ini. Ternyata makin semangat ya. Wow. Semangat gua lah. Sudah hadiahnya sudah di depan mata ini Kak. Iya, ini. Saya sudah tahu ini nanti jadi dapat saya putri yang sangat cantik nih. Anaknya Bu Kidar, Bu Unaiza. Ya, anaknya Bu Unaiza ini. Nah, setelah itu dipanahlah si onta tersebut, lalu setelah jatuh dihantam dan dibunuh oleh si Kidar. Nah, setelah itu apa? Nabi Soleh mendengar itu langsung kaget Kak. Betul. Wah, marah nih Nabi Soleh. Marah ya. Iya. Kaget. Oh iya, sebelumnya nih Kak, tadi kan apa namanya untanya Nabi Soleh kan mengandung nggak ya atau bunting ya? Bunting 10 bulan. Jadi apa namanya itu sudah lahir. Nah, nanti apa namanya si indukannya ini yang dibunuh ini si ibu untanya ya, adik-adik. Jadi setelah si Kidar ini membunuh, nah untanya anak si untanya itu lari dari kejaran kaum Samud. Nah, lari ke atas gunung. Kemudian sebagian ulama menyebutkan atau menjelaskan lari ke atas gunung dan bersembunyi di batu-batuan. Sebagian lagi mengatakan bahwa untanya ini menghilang di antara batu-batu, dan ada yang lain yang mengatakan dia untanya ini masuk ke dalam batu. Nah, ini masuk ke dalam batu. Nah, terus ini setelah apa namanya Nabi Soleh marah nih Kak. Nah, karena untanya apa namanya telah dibunuh. Nah, terus
Gimana nih Kak setelah Nabi Soleh ini marah? Nah, kemudian datanglah Nabi Soleh ke kaumnya, kemudian mengatakan, bersenang-senanglah kalian 3 hari, ya. Bersenang-senanglah kalian 3 hari di rumah kalian. Wow. Sesungguhnya janji Allah tidaklah bohong. Jadi kaum Samud ini diberi kesempatan, udah kalian nih 3 hari saja senang-senang dulu. Karena apa? Setelah 3 hari nanti akan ada azab. Sangat pedih. Nah, kemudian apa? Datanglah setan, ya. Kemudian merayu kaum Samud, ya. Kemudian mengatakan, ya sudah terlanjur lah. Untanya sudah mati, sekalian aja bunuh nabinya, ya. Mereka, si setan ini menghasut atau membujuk ke kaum Samud untuk membunuh Nabi Soleh sekalian. Wah, ini bukannya sudah diancam, ya kan? Bukannya bertaubat, ya Kak, malah makin menjadi-jadi. Nah, ini bukan hanya apa namanya, setelah ini untanya sudah mati nih, bukan mereka taubat, malahan enggak. Nah, karena tahu Nabi Soleh marah, kemudian memberikan waktu 3 hari saja. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari saja. Dikasih waktu 3 hari. Sesungguhnya janji Allah itu tidak pernah bohong. Nah, kemudian apa? Sebagian dari mereka ketakutan nih. Nabi Soleh sudah mengancam akan datangnya azab. Gimana adik-adik, kalau kita lihat cerita-cerita sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, ada yang misalnya Nabi azabnya Nabi Hud 7 hari. Wah, ini udah kelihatan nih azabnya. Nah, kemudian kaum Samud ini masih apa? Masih dikasih kesempatan 3 hari lagi. Nih, kalian bersenang-senanglah di rumah, maka akan datang azab. Tetapi apa? Ancaman ini tidak membuat mereka takut. Ancaman ini tidak mereka segera bertaubat. Malah apa? Setan ini yang tadinya membisiki kaum Samud, membisiki agar bunuh saja Nabi Soleh itu. Nah, ini sudah terlanjur, untanya sudah kamu bunuh. Nah, sekalian bunuh saja Nabi Soleh itu. Maka apa? Datanglah 9 orang. Nah, ini enggak cuma 1 orang, 9 orang. 9 orang mereka bersepakat, bermusyawarah untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Terus orang-orang Samud kan orangnya besar-besar, ya, badannya besar-besar, mereka bisa membuat rumah dari gunung atau melubangi gunung untuk rumah. Nah, namun mereka ini cemen. Kak. Ya. Kenapa dia? Ya, karena 9 orang udah beraninya rombongan, rame-rame, keroyokan. Nah, terus datangnya malam-malam. Nah, tuh lihat adik-adik. Ini kaum Samud yang mau membunuh Nabi Soleh ini sudah cemen duluan, ya. Jadi sudah mereka rompokan, rame-rame datangnya, terus datangnya malam-malam. Nah, akan tetapi 9 orang ini, 9 orang ini ternyata juga meninggal. Meninggal sebelum mereka datang ke rumah Nabi Soleh alaihissalam. Dan mereka apa? Tertimpa, meninggalnya itu karena tertimpa batu yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sekali lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dari bahaya. Dari bahaya ini sudah tahu Allah Subhanahu wa taala akan makarnya orang-orang Samud mau membunuh Nabi Soleh, maka Nabi Soleh pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matinya 9 orang yang hendak membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Terus gimana lagi nih Kak? Nah, ini orang-orang 9 orang ini ternyata mati. Iya, menghilang. Sudah mati tertimpa batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Kak, walaupun orang-orang itu akan mencelakai kita misalnya, ya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang ingin mencelakai kita, tapi kalau memang itu tidak didaktirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi, ya Kak. Walaupun tadi 9 orang lawan 1 orang, ya kan. Nah, ternyata apa? Sebelum datang ternyata dia sudah mati terlebih dahulu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala enggak mengizinkan, ya, tidak menakdirkan, ya, maka tidak akan terjadi. Ya, seperti itu juga. Baik,
Kemudian setelah tadi orang tadi meninggal, ya kan, hilang, baru setelah itu orang-orang yang tadi yang ketakutan tadi Kak. Betul. Nah, jadi kan dikasih waktu 3 hari. Iya. Nah, disebutkan oleh ulama bahwa selama 3 hari ini wajah mereka ini berubah-ubah warnanya. Ya. Berubah menjadi merah, kuning, hijau, kemudian biru. Hari berikutnya menjadi hitam. Iya, betul. Kemudian hari ketiganya menjadi kuning. Nah, setelah hari ketiga ini Kak, baru turunlah azab Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan oleh Nabi Soleh tadi. Betul. Nah, apa ini Kak azabnya? Nah, setelah mereka setelah tadi Kak sebutkan dalam beberapa riwayat disebutkan, nah azab yang ditimpa yaitu azab yang didapatkan oleh orang-orang Samud ini ada 3 sifat azab. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Asbi, mukanya mereka berubah, kemudian dari kuning, kemudian menjadi merah, kemudian menjadi hitam. Nah, tapi tidak hanya itu, mereka diazab dengan 3 sifat. Nih, perhatikan nih, ada 3 sifat azabnya Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Samud. Catat baik-baik adik-adik semuanya. Yang pertama, azab yang pertama adalah apa? Gempa bumi. Ya, betul. Azabnya itu apa? Ketika sudah hari itu terjadi gempa. Gempa di hari yang ketiga ini. Yang ketiga terjadilah gempa. Kemudian azab yang kedua, nah tidak hanya gempa. Kemudian turunlah petir halilintar. Nah, ini udah ada yang tahu nih. Ya. Halilintar. Asal bukan ata ya. Nah, jangan sebutkan ada atanya. Nanti asyap. Nanti jadi asyap. Jadi yang pertama gempa, ya. Ya. Kenapa? Jadi yang pertama gempa, kemudian yang kedua halilintar atau petir ya. Kemudian azab yang ketiga, ini suara yang sangat keras. Nah ini suara yang sangat keras. Namun adik-adik semuanya, ini ada yang unik. Jadi yang mendapatkan suara yang sangat keras hanyalah orang-orang yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk orang-orang yang beriman, mereka hanya dengar suara kecil aja kayak gitu. Mungkin ada suara apaan sih? Mungkin kalau sekarang kita gitu. Tapi untuk orang-orang yang tidak mau beriman terhadap risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mendengarkan suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras yang Allah berikan kepada kaum Samud. Nah, itulah azab yang dijanjikan oleh Nabi Soleh, dan ternyata benar ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling mematikan adalah suara yang sangat keras. Yang itu hanya didengarkan oleh kaum yang tidak beriman kepada Nabi Soleh. Nah, setelah semuanya itu mati kan berkelipangan tuh mayat-mayat orang kafir. Nah, kemudian baru setelah itu Nabi Soleh alaihissalam datang lagi ke kaumnya tersebut, ya, melihat ternyata mayat-mayat tadi yang sudah meninggal itu dalam keadaan kuning. Nah, kuning seperti kalian tahu nggak pohon padi ya kan? Padi kalau sudah dipanen ya kan, sudah kering warnanya tuh kuning. Nah, seperti itulah mayat dari kaum kaum kafir, kaum Samud. Nah, kemudian setelah itu Nabi Soleh berkata kepada mayat-mayat tadi, aku telah memperingatkan kepada engkau, tetapi engkau malah ingkari. Inilah yang terjadi. Nah, jadi Nabi Soleh ini sudah tahu kalau mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia diazab, kemudian meninggal dalam alam kuburnya juga diazab. Pasti akan diazab lagi, betul. Dan nanti setelah hari akhir, nanti juga ketika dibangkitkan akan diazab lagi, gitu ya Kak. Itu makanya dalam ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Ini kata Allah Subhanahu wa taala, nih bagaimana setelah tadi kaum Samud setelah ditimpa gempa, kemudian ditimpa halilintar, kemudian suara yang keras,
Kemudian mereka meninggal semuanya nih adik-adik semuanya. Nah setelah mereka meninggal, maka fatawalla anhum. Kemudian Nabi Soleh ini lewat sambil meninggalkan mereka, melihat mayat-mayat bergeletakan, sambil meninggalkan kota Hijr, jadi sambil meninggalkan kota tersebut dan mengatakan, dan beliau berkata, Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, nah sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku, menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala untuk tadi apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada Allah, kemudian mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kaum Samud. Kemudian apa? Aku telah menyampaikan amanah Tuhan kepada kamu dan aku telah menasihati kamu. Nah, Nabi Soleh sudah menasihati kaum Samud, namun malah diejek, diolok-olok, dianggap orang yang terkena sihir, digarap malah dicela. Maka apa? Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang beri nasihat. Mereka tidak menyukai Nabi Soleh alaihissalam sebagai orang yang memberikan nasihat kepada kaum Samud. Nah, itu dia adik-adik semuanya kisah tentang Nabi Soleh alaihissalam. Nah, di sini kita banyak sekali faedah dari kajian bagaimana dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Beliau begitu bersabar, kemudian beliau tetap memberikan nasihat meskipun beliau diejek. Dan ketika kaum Samud sudah keterlaluan, beliau hanya mengadu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa janji Allah pasti akan ditepati, yaitu Allah akan menurunkan azab kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada risalah dari Nabi Soleh alaihissalam. Taib, sampai kita di penghujung acara nih Kak, Masya Allah. Ini mungkin yang paling ditunggu oleh adik-adik semuanya. Ini karena di penghujung acara biasanya ada door prize. Untuk yang kelas malam hadiahnya sudah diambil semua Kak? Ada yang belum ngambil? Ada yang hadiah yang sudah lewat, hadiah yang kemarin. Yang ini ya, yang belum mengambil hadiah, yang pernah mendapatkan hadiah dan belum diambil, nanti bisa datang ke RG Langit-Langit, kemudian bisa chatting atau menghubungi KSB. Nanti bisa kalian ambil hadiah ya yang sudah mendapatkan kemarin. Baik. Langsung saja ada 3 pertanyaan untuk adik-adik yang soleh dan solehah insya Allah. Tentunya dengan syarat seperti biasa, jangan lupa jempolnya. Setelah, ingat peraturannya adalah setelah pertanyaan dibacakan, baru dikasih jempol. Taib. Pertanyaan pertama. Nah, ini dia nih. Ingat ya, kalau belum disuruh ngomong, jangan langsung ngomong. Jangan dulu buka mic-nya. Jangan dulu dibuka mic. Setelah memberikan jempol, nanti kakak pilih, baru. Oke. Pertanyaan pertama. Baik. Ini. Oke. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ulangi, kali ganti pertanyaannya ini untuk ya sudah nunggu ini kali ini ada gini-gini. Oke. Baik, sebutkan sikap kaum Samud terhadap dakwah Nabi Soleh. Aku tahu. Oke. Aisyah Fitri, silahkan dinyalakan mic-nya. Sikap kaum Samud itu dia kata kalau Nabi Soleh itu terkena sihir. Oke. 1.
Pendusta ya. Terus? 2. Terus? 2. Dusta. Habis itu dia diejek-ejek. Sombong. Habis itu kaum diejek. Bagaimana yang terakhir? Kaumnya diejek juga, Kak. Betul, ya betul, ya betul. Ada 3. Jadi dituduh orang kena sihir, kemudian menuduh pendusta, dan diejek ya. Diejek itu ada 3 ini ya. Diejek Nabi Soleh dan diejek kaumnya yang pengikutnya yang miskin. Taib, mumtaz, barakallahu fik untuk Aisyah Fitri yang menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Kak Hasbi. Baik, pertanyaan kedua nih, yang tadi nyimak bener-bener nih. Sebutkan ya. Jadi ada 2 pertanyaan nih, Kak. Karena ini jawabnya sedikit, jadi ada 2 pertanyaan dan harus jawab dua-duanya. Nggak boleh satu. Harus 2. Harus 2. Harus 2 berarti ya. Adik-adik harus 2 ya. Ya. Siapa nama emak-emak tadi, Kak? Emak-emak barbar. Kemudian yang kedua adalah siapa yang membunuh ontanya Nabi Soleh? Oh, tayyib. Ada Serius. Kedar. Najwa. Silakan dinyalakan mic-nya. Bu Aiza. Nama Ibu Unta Bu Unaiza. Yang membunuh unta Nabi Soleh adalah Kidar bin Salih. Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Mumtaz, alhamdulillah. Betul. Tadi ibunya namanya Unaizah dan yang membunuh adalah Kidar bin Salih. Baik. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nah, ini. Bagaimana ciri-ciri unta yang diinginkan oleh kaum Samud? Serius. Dan Ezi. Udah, Ezi, jempolnya ya, bukan suaranya. Jempolnya. Saya kasih jempol. Saya kasih jempol, tapi disuruh. Udah. Kasih ulangi ya. Jadi pertanyaannya tetap sama kayak tadi. Coba jempolnya dulu. Iya, jempolnya dihilangin dulu. Ezi, coba jempolnya dulu. Karena biar fair ya. Ya. Coba jempolnya Ezi. Jempolnya dihilangkan dulu. Jempolnya dihilangkan dulu semuanya. Nah, itu bisa itu. Baik. Kasih hitung sampai 5 ya. Matiin dulu ya. Ayo, Zaki dihilangin dulu jempolnya. Ya, biarin dulu, biar hilang. Oke. Nanti kasih hitung sampai 5 ya. Sampai 5 baru jempolnya langsung ditekan, oke. Oke, kasih lihat. 5 4 3 2 1. Zalfa dan Rifa. Ayo, Zalfa dan Rifa, silahkan dijawab. Zaki sama Ufaira jangan pencet dulu ya. Keburu-buru ya. Enggak silakan. Dinyalakan mic-nya. Zalfa, Rifa, halo. Dengan Zalfa dan Rifa di sana. Passwordnya, jangan lupa passwordnya. Passwordnya. Ayo, Zalfa dan Rifa. Ontanya harus besar. Ya. Besar, terus. Betul, terus. Ya. Terus? Putih. Putih. Oke. Terus. Betina, ya, terus. Satu lagi. Sedikit lagi. Ayo. Sedikit lagi.
Apa nih? Zalfa atau Rifa ini? Zalfa. Ayo Kasbi, tunggu satu lagi. Ada satu sifat yang paling utama ini. Iya betul. Bagaimana? Zalfa. Bagaimana? Kita hitung mundur nih. 5. Kurang sedikit lagi. Keluar dari batu. Bukan. 5. 4. Ya. Apa? 3. 2. 1. Ya, sayang sekali Salva gagal menjawab pertanyaan ini. Ya, kurangnya apa nih adik-adik semuanya? Ada yang bisa bantu jawab? Noveliza, Kak. Tapi ini nggak ada hadiahnya. Maksudnya ada yang Kak. nanti Noveliza, soalnya ada hadiah Nanti. Noveliza, Kak. Iya. Noveliza. Sebentar, Ya, sabar, sebentar, dengerin dulu. Sebentar ya. Nanti soalnya kasih rubah kayak Ya, kasih ini rubah. soalnya nanti ya kali rubah. Nah, Ya. tadi yang dijawab oleh Zalfa itu sudah betul. Hanya kurang sedikit banget itu tadi. Ya, yang paling Apa? utama adalah Paling utama adalah apa tadi? Untanya dia hamil 10 10 bulan bulan. dan segera melahirkan. dan segera melahirkan. Ciri-ciri yang paling Tuh utama. batal ya. Silakan kali satu lagi Taib. karena tadi batal. Jadi harus benar-benar lengkap ya. Harus lengkap nih, harus lengkap. Karena apa namanya? Kalian harus menjawab dengan sempurna. Taib. Nah, pertanyaannya adalah ingat jempolnya dulu tidak menyalakan mic. Jempolnya dulu tidak menyalakan mic. Nah, sebutkan peraturan yang dibuat oleh Nabi Soleh terhadap kaum Samud. Oke. Koinara. Nyalakan mic-nya. Sampai kameranya jatuh nih guys, bisa semangat sekali. Oke. Koinara, silakan. Silahkan. Koinara. Ayo. Satu menyeru kepada tauhid. Perhatikan peraturan Nabi Soleh terhadap kaum Samud untuk untanya ya, mengenai unta yang tadi sudah Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari batu. Peraturan kaum Samud dengan untanya Nabi Soleh. Silakan. Koinara bisa jawab. 1 keluar dari batu. 1 biarkan unta makan dimanapun. Oke. 2 jangan diganggu sekecil apapun. Betul. 3 tidak boleh sehari minum di sumur. Tidak boleh sehari minum di sumur. Betul. Mumtaz. Nah, ya betul. Jadi bergantian untuk minum di sumur ya. Bergantian dengan untanya Nabi Soleh alaihi salam. Masya Allah, barakallahu fikum. Selamat untuk adik-adik semuanya sudah bisa jawab pertanyaan pada malam hari ini. Untuk yang belum bisa menjawab, tetap bersabar. Dan yang paling utama adalah kita mendapatkan ilmunya ya. Betul, ya. Ini yang paling utama adalah mendapatkan ilmunya. Jadi hadiah itu hanya bonus. Nanti silahkan. Bagaimana cara? Ngantuk nih Kak. Ya betul. Bagaimana cara mendapatkan hadiahnya ya? Kita harus fokus mencatat dengan baik kaidah atau faidah-faidah dari kajian pada malam hari ini. Tadi ada Aisyah Fitri, kemudian ada Nazwa dan Koinara. Iya, betul. Baik, nanti untuk hadiah nanti akan diinformasikan oleh KSB di grup RQ Langit-Langit. Jadi untuk informasi hadiah sesi kajian Nabi Soleh
silakan diumumkan di grup RQ Langit-Langit. Baik. Jazakumullahu khairan kasiron sudah bergabung pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita bisa mengambil faedah dari ilmu yang kita pelajari ini, mengambil ibrah dari kisah Nabi Soleh alaihissalam. Baik, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.